halo teman-teman semuanya. Sekarang kita kehadiran narasumber yaitu Kak Tengku Novenia Yahya. Jadi kita itu kenalnya dari event nasional ya Kak ya, di Jogja ya. Jadi kakak ini salah satu sosok pemuda yang sangat menginspirasi tentunya. Mahasiswa berprestasi di kampusnya dan sudah melaunchingkan buku, 3 buku ya Kak, yang Fisik I'm in Love, Pena Puccino, satu lagi buku renung ya. Iya. Selain penulis buku, kakak ini juga aktif di berbagai kegiatan, event nasional maupun tentunya juga di kampusnya. Sudah sering juga ikut lomba-lomba dan banyak juga yang juara ya Kak ya. Lomba puisi, lomba debat, public speaking, banyak lah. Pokoknya kakak ini termasuk orang yang sangat menginspirasi. Oke Kak, apa kabar? Halo. Halo Cia, alhamdulillah kabar baik, sehat. Gimana nih Kak selama pandemi ini? Kesibukannya apa? Apa masih tetap beraktivitas seperti biasa atau di rumah aja? Kalau aktivitas mungkin kayak biasa ya, cuma metodenya yang beda. Kayak aku kan juga selain nulis juga guru ya. Nah, jadi kalau biasanya ngajarnya di sekolahan, sekarang harus pindah ke metode daring via internet. Jadi lebih banyak aktivitas di rumah sih, sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi aku ngajar di SMA aku dulu, di SMA Negeri 2 Rambah Hilir. Jadi sejak tahun 2018 sih balik lagi ke sekolah asalku dulu. Dan ini anak-anak kan baru masuk tahun ajaran baru ya, baru masuk Senin kemarin. Nah, cuma belum mulai proses belajar mengajar sih. Guru-guru masih pada nyiapin sistem pembelajaran secara online. Jadi masih pada nyiapin administrasinya gitu. Oke Kak, jadi kita bakal fokus bahas ini Kakak sebagai penulis ya. Sejak kapan sih Kakak hobi menulis? Kalau hobi itu sejak sekolah sebenarnya. Persisnya sejak kayaknya kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Nah, awal nulisnya itu nulis yang kayak cerpen, puisi, yang fiksi, genrenya fiksi. Yeah. Karena dulu aku suka baca majalah Bobo, baca-baca cerita yang kalau misalnya beli susu Denko itu biasanya kan ada hadiahnya tuh yang kayak komik anak-anak. Nah, terinspirasi dari situ. Jadi bahkan kadang aku pernah juga waktu SD itu berusaha buat cerita kayak dongeng-dongeng yang ada di hadiah-hadiah susu Denko itu. Aku ingat banget, atau susu Milo. Dari situ sih awal terinspirasinya karena sering baca majalah, baca cerita-cerita anak-anak. Nah, jadi dari SD itu udah suka nulis. Sampai SMP aku terusin juga, tapi kalau SMP itu lebih fokusnya kayak nulis puisi. Karena kayak yang saya bilang tadi beberapa kali kan aku juga pernah ikut lomba baca puisi. Jadi sebenarnya kayak lomba di bidang menulis itu juga udah dari SD sih Cia. Jadi kayaknya guru bahasa Indonesia aku kayak ngebaca potensiku, oh mungkin anak ini cocok nih di sastra gitu ya. Jadi kelas 5 sama kelas 6 SD itu seingatku aku diikut sertakan di lomba menulis dan bercerita tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah 2 kali berturut-turut dapat juara 1. Nah, di SMP guruku mengikut sertakan aku di lomba cipta dan baca puisi. Nah, itu berlanjut sampai ke SMA. Di SMA juga aku masih ikut itu lomba cipta baca puisi, dan alhamdulillah waktu itu tahun 2012 aku terpilih untuk mewakili Provinsi Riau di Festival Lomba Seni Siswa Nasional di Lombok waktu itu, Mataram. Nah, luar biasa. Dari situ waktu kuliah, akhirnya karena aku juga ngerasa karena aku emang senang nulis dari sekolah, waktu kuliah itu dari semester 1, aku masuk ke tim persnya BEM FKIP. Jadi dari semester 1 itu aku udah berusaha nyari wadah kayak organisasi yang bisa support kesukaanku, minatku di bidang menulis. Jadi dari zaman sekolah sih berlanjut sampai dari kuliah. Kecil, sampai ya? Kuliah. Sampai sekarang juga ya Kak ya? Iya, sampai sekarang masih berproses. Panjang sih prosesnya. Kan kita tahu kan, Indonesia itu kan bukan termasuk warga negaranya yang gemar membaca. Kenapa sih Kakak tetap memilih gitu ya, tetap memilih menjadi seorang penulis? Padahal kan kalau misalnya kita tahu dengan Indonesia tidak gemar membaca, pastinya untuk pemasaran buku itu kurang tadi ya. Itu kenapa mau memilih resiko jadi penulis? Bener sih ya yang Cia bilang, kalau misalnya kita bandingkan sama negara-negara maju, Indonesia masih rendah ya di bidang literasinya. Maksudnya minat bacanya tuh masih rendah. Aku pernah baca di postingannya Najwa Shihab, kalau nggak salah
bahkan ketertarikannya itu 0, sekian persen gitu, saking mirisnya gitu ya dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak. Nah, justru karena itu aku pengen bergerak di bidang literasi. Aku pengen berkontribusi gimana caranya untuk mengajak orang juga suka membaca. Karena menurutku yang namanya literasi itu kan nggak terpisah dari tulis dan baca. Ada kegiatan membaca, juga ada kegiatan menulis. Nah, ketika misalnya nih aku pengen ngajakin orang-orang untuk suka membaca, aku nggak bisa cuma ngomong aja, tapi aku ngerasa aku butuh menyajikan karyanya juga yang untuk dibaca. Minimal ketika misalnya aku nulis, aku menghasilkan karya, orang-orang yang kenal aku atau orang-orang di sekitarku, itu mungkin beberapa orang ada yang tertarik untuk baca tulisanku. Nah, jadi itu semacam cara juga bagiku untuk bergerak atau berkontribusi di bidang literasi, minimal mengajak teman-teman di sekitarku untuk membaca. Karena kadang kan beda ya rasanya ketika kita membaca karya orang yang kita kenal dengan karya yang nggak kita kenal sama sekali siapa penulisnya. Nah, benar. Aku juga udah ngerasain dari teman-teman di sekitarku ketika misalnya aku menerbitkan buku. Teman-temanku yang dulu mungkin nggak pernah beli buku selain buku pelajaran gitu ya, buku-buku pengembangan diri, tapi karena tahu kalau Novi ngeluarin buku nih, nah mereka kayak ada rasa ketertarikan atau penasaran pengen baca gimana sih karyanya si Novi gitu. Jadi orang-orang yang dulu mungkin nggak suka baca, tapi minimal ada rasa ketertarikan atau penasaran karena tahu sama penulisnya kayak gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau Cia bilang tadi karena tingkat gemar membaca orang Indonesia ini rendah, berarti kan pemasarannya juga rendah gitu ya, kan bukunya. Nah, aku pribadi sejak kecil kan suka nulis dan nggak pernah memang menjadikan penjualan buku itu sebagai tujuan utama atau target utama dari menulis. Nah, karena apa? Karena bagiku menulis itu adalah wadah untuk menuangkan pemikiran, wadah untuk menuangkan rasa, jadi lebih kepada kepuasan aku sendiri dulu. Aku memiliki rasa kepuasan tersendiri setelah berhasil menuangkan pemikiranku dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian ketika tulisan-tulisan itu dibukukan dan akhirnya terbit menjadi buku, kemudian dijual, dipasarkan, dan ketika ada yang membeli, itu kembali lagi kepada kepuasan batin. Jadi fokusnya nggak kepada angka royaltinya gitu. Karena kalau misalnya tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan royalti sebanyak-banyaknya, ya mungkin benar yang kayak Cia bilang tadi ya, mungkin makanya nggak banyak orang yang memilih jalan sebagai penulis. Nah, tapi kebanyakan kalau yang aku temui khususnya di circle pertemananku, teman-teman yang penulis itu rata-rata memang tidak menjadikan royalti atau pemasaran itu sebagai tujuan utama, tapi lebih fokusnya adalah bagaimana tulisan itu bisa bermanfaat bagi pembaca. Jadi karya. Karena kalau misalnya mau hitung-hitungan royalti juga nih, apalagi kalau di penerbit besar, itu kan nggak besar, Cia. Iya, I know. Royaltinya itu cuma berapa ya, 10%, dan harus potong pajak lagi, kayak gitu. Jadi, pesanku juga untuk teman-teman kalau misalnya pengen nyari harta gitu ya, iya benar banget. Gak usah jadi penulis karena it's not the way gitu. Iya, berarti ini kakak sepenuhnya bukan untuk cari penghasilan, itu bukan dari menulis gitu ya. Berarti ada sampingan lain. Bener. Ini cuma sekedar hobi aja gitu ya. Karena benar. Karena hobi dan untuk wadah berkarya. Karena aku pernah bilang kan Kak, hobi yang dibayar gitu. Karena aku pernah dengar kan, kalau misalnya kamu mau jadi ada yang bilang ke aku gitu kan, kalau misalnya kamu mau jadi kaya, jangan menjadi seorang penulis. Benar. Gitu loh Kak, karena dia bilang ke aku kayak persen sama sekali nggak balik modal tahu. Iya benar. Jadi ketika misalnya nih untuk menghasilkan satu karya, misal kayak bukuku yang kemarin terbit yang Renung, itu kan total halamannya 198 halaman. 198. Itu kalau misalnya kalau orang yang benar-benar hobi baca, itu dalam waktu 2 jam pun tamat untuk baca itu, karena juga bahasanya iya bisa. Bacanya kan nggak berat-berat juga bahasanya. Nah, cuma di balik buku yang mungkin kelihatannya sebentar dibaca itu, proses nulisnya itu panjang. Bahkan nggak berbulan-bulan. Ada juga penulis yang untuk menghasilkan karya itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah, ketika buku itu udah terbit, ya
kalau bener yang kayak temen Cia bilang tadi, persenannya cuma berapa? Kak bisa kasih tahu ke kita gitu, gimana sih perjalanan kakak menulis buku itu? Kan kakak ini Buku. backgroundnya pendidikan fisika ya, Iya, benar. jurusan fisika atau kuliah. Tentunya itu kayak jauh banget sih, kayak dari fisika ke kayak ini kan seni dan bahasa gitu ya. Gimana sih kak pengalamannya? Belajar dari mana gitu ya? Jadi pertama kali aku berani nerbitin buku itu di tahun 2016. Nah, tahun 2016 itu topik bukunya berkaitan sama fisika. Jadi walaupun Ya, nulis ya. buku, tapi buku aku pertama terbit itu fisika. Dan itu juga sebenarnya karena terdesak sama keadaan sih. Kenapa aku bilang karena terdesak keadaan? Jadi buku pertama yang terbit tahun 2016, judulnya itu Physics I'm in Love, itu sebagai prototipe atau produk dari karya tulis ilmiahku ketika ikut kompetisi pemilihan mahasiswa berprestasi di kampus. Jadi aku kan ikut MAPRES itu 2 kali, tahun 2015 sama 2016. Aku ingat di tahun 2015, MAPRES 1 Universitas Riau itu dia nggak hanya menghadirkan ide, tapi dia menghasilkan produk juga dari idenya. Nah, dari situ ketika aku ikut lagi di tahun 2016, aku berpikiran, aku kan mengajukan ide berupa gimana caranya menghadirkan pembelajaran fisika yang menarik. Nah, salah satunya itu lewat buku. Nggak cukup dong kalau hanya sekedar teori aja, maka aku perlu menghadirkan prototipe-nya juga. Jadilah aku nekat-nekatin di 2016 itu untuk menerbitkan buku. Nah, itu nggak bekerja sama Gramedia, karena kalau harus masukin ke Gramedia dulu kan prosesnya panjang. Sementara aku butuh bukunya cepat. Jadi waktu itu aku cari informasi gimana caranya untuk menerbitkan buku secara indie. Itu di 2016. Nah, di 2017, aku sama beberapa orang temanku, anak FKIP juga di Unri, kita bareng-bareng nulis cerpen. Akhirnya kita juga terbitkan secara indie, self-publishing. Kita bayar jasa penerbitannya, kemudian setelah bukunya dicetak, kita jual. Nah, kemudian di 2019 awal, itu aku baru beraniin masukin naskah ke Transmedia Pustaka, yang bekerja sama Gramedia penerbit mayor. Nah, dari situ prosesnya jauh beda banget sama ketika penerbitan indie tadi. Kalau di indie, itu kan kita bayar jasa penerbitan. Nah, kemudian kita nggak perlu melewati tahap seleksi yang rumit, panjang gitu, nggak perlu. Mungkin hanya butuh waktu cetak sekitar 2 atau 3 bulan, itu kita udah bisa terbit. Yang penting naskah kita tidak mengandung sara, politik, atau hal-hal yang bisa menyinggung norma agama atau norma sosial, itu pasti terbit kalau di indie. Nah, kalau di penerbit mayor, itu kita harus nunggu dulu konfirmasi dari mereka, apakah naskah kita terbit atau enggak, diterima atau enggak, karena kan ada banyak penulis lain yang juga masukin naskah. Nah, kita harus nunggu dulu ACC dari editornya. Nah, tapi alhamdulillahnya kemarin aku untuk buku Renung itu enggak lama sih proses ACC-nya. Aku masukin di awal Februari, di Februari itu juga di ACC dan udah komunikasi sama editor, dikasih tahu kalau oke, naskah kamu bisa diterima gitu. Nah, tapi yang lamanya itu adalah proses dari setelah ACC ke tahap editingnya. Jadi di ACC kan bulan Februari, tapi naskahnya itu baru tahap editing, benar-benar tektokan sama penerbitnya, ini mau digimanain, konsepnya dan segala macam, itu baru di bulan Juli. Nah, proses proofreading itu di Agustus. Iya, di Agustus, sampai naik cetak itu di September, dan baru beredar di toko buku itu Oktober akhir. Jadi kalau dihitung prosesnya tuh dari awal masukin naskah sampai berada di toko buku itu bisa makan waktu 9 bulan sampai 1 tahun. 9 bulan? Iya. Wow. Jadi panjang perjalanannya. Walaupun mungkin orang-orang lihatnya, buku ini simple kayak gitu ya, tapi di balik itu prosesnya pasti ada. Itu udah jauh banget ya Kak, langsung ke bagian penerbit. Berarti awalnya itu dari keadaan ya? Iya, yang ikut dituntut keadaan sih. Jadi mau nggak mau belajar sendiri ya Kak ya? Berarti otodidak ya untuk belajar itu ya? Kayak dari bahasa itu kan nggak asal kayak bahasa formal kita bicara, enggak kan? Kalau menulis itu beda banget. Iya, jadi juga kalau mungkin orang hari ini mengenal aku sebagai penulis, kalau yang nggak tahu gimana perjalanannya mungkin mengira wah keren jadi penulis gitu. Padahal sebenarnya di balik itu kan tadi aku udah cerita, aku kan suka nulis dari SD. Nah, itu kan panjang tuh. Jadi
walaupun aku anak fisika, kenapa bisa nulisnya nggak nulis fisika? Kayak renung kan itu bukan buku pelajaran ya, itu Iya, kan umum. Nah, ilmu. kenapa bisa menghasilkan karya yang seperti itu? Ya karena itu tadi proses menulisnya itu nggak hanya 1 atau 2 tahun, udah lama, udah bertahun-tahun gitu. Oh, Jadi gitu. lebih banyak dapat insight, kemudian juga lebih banyak mengenal genre tulisan, udah terbiasa sama EYD juga, udah terbiasa juga sama beberapa penggunaan istilah dalam bahasa atau yang berkaitan sama sastra. Jadi walaupun dari jurusan fisika, tapi ditempa sama proses tadi sih. Jadi karena proses tadi akhirnya yang membawa ngerti, oh seluk-beluk penerbitan seperti ini. Penulisan yang benar itu seperti ini, bahasanya seperti ini, seperti itu. Jadi lebih banyak kepada belajar dari pengalaman, kayak gitu sih, Cia. Oh, jadi untuk buat satu buku itu bisa memakan waktu bertahun-tahun, Kak, naskahnya? Oh iya, bener. Risetnya kan kadang lama tuh. Lamanya Oh, risetnya dari sih. risetnya juga. Kebetulan aku Oh belum iya, baca. iya. Riset itu mungkin nggak sama kayak kita nulis skripsi ya. Kalau skripsi Iya, mungkin risetnya riset jurnal kayak gitu ya. Kalau untuk emang. menghasilkan buku, khususnya nggak buku pelajaran, itu nggak hanya riset bahan bacaan sih, tapi juga lebih riset apa ya aku bilangnya, riset emosi juga, riset emosi ke diri sendiri. Ini emosi yang mau kita hadirkan melalui buku kita ini apa? Kita harapannya nanti pembaca nangkapnya ini seperti apa? Ekspektasi kita nanti pembaca setelah baca buku ini dapat apa sih gitu. Jadi lebih banyak explore di sananya sih. Makanya suatu karya itu bisa makan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun kayak gitu karena lama diproses untuk penulisannya tadi. Kayak Untuk gitu. untuk lebih ke isinya gimana? Apakah tersampaikan gitu substansinya gitu ya, Kak? Aku sendiri pribadi pengen banget sih jadi penulis. Pengen banget, Kak. Ayo Terus mulai. aku tuh sering banget masuk grup WA gitu kan, kayak kelas menulis 1 bulan terus dipandu selama setiap hari sampai ditanyain udah berapa halaman nulisnya. Tapi hal yang paling sulit itu bagi aku pribadi nih, Kak, ya. Tapi mungkin kebanyakan juga teman-teman ya di luar sana. Gimana sih kita bisa konsisten untuk terus menulis setiap hari gitu ya, Kak? Itu sulit banget. Iya, benar. Konsistensi itu bisa dilatih dengan cara membuat targetan dan membuat janji dengan diri sendiri sih, menurutku. Jadi coba cari kayak yang Cia bilang tadi, itu udah langkah yang bagus sebenarnya. Ketika ada grup-grup WA yang menantang untuk 30 hari bercerita atau menulis kayak gitu ya. Nah, tapi ketika kita udah ikut itu, kita harus challenge diri kita dan kita harus berani menerima challenge itu. Jadi kan banyak juga nih orang-orang yang, wah ada grup bagus nih untuk nulis, gabung ah. Terus semangatnya tuh cuma di hari 1 sampai ke 10. Iya, Terus bener banget. di pertengahan udah mundur-mundur kayak gitu ya. Nah, kalau bisa ketika kita udah masuk ke circle yang pengen kita tuju, kita harus konsisten gitu. Artinya berani memulai, berani menyelesaikan. Jadi lebih kepada komitmen diri sih. Kalau perlu itu tulis di dinding kamar itu 1 hari 1 tulisan kayak gitu. Jadi kayak ada reminder gitu kan. Kayak aku sendiri beberapa kali pernah ikut program 30 hari menulis tanpa henti juga. Dan menurutku itu bekerja untuk melatih konsistensi kita yang pertama. Yang kedua juga melatih kita untuk berproses dari hari ke hari. Kalau di IG, kalau misalnya Cia pernah lihat tuh ada satu akun namanya 30 hari bercerita. Nah, itu ajakan menulis 30 hari di setiap awal tahun. Nah, itu aku udah ikutin sejak 2018, 2019 sampai 2020. Dan menurutku, aku sendiri nih yang mungkin udah suka nulis itu sejak SD, itu masih perlu melatih diri untuk program-program seperti itu. Aku masih suka challenge diriku untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, apalagi nih kalau misalnya teman-teman di luar sana yang baru mau memulai untuk menulis, emang harus dibiasakan. Ibaratnya pisau kan semakin diasah semakin tajam. Begitu juga dengan tulisan. Jadi nggak bisa nih aku pengen jadi penulis, dalam waktu 1 minggu tulisanku harus bagus. Itu nggak bakal bisa gitu. Jadi jam terbangnya harus diperbanyak gitu. Jadi kuncinya buat targetan sih ke diri sendiri. Kembali lagi ke tujuannya gitu, apa gitu ya, remindernya. Itu kayak sering banget sih aku alami, ke awal-awal semangat, lama-lama dan ujung-ujungnya kayak konsumsi pribadi aja tuh tulisannya. Nggak selesai-selesai. Nggak masalah sih. Sebenarnya nggak masalah sih. Kalau konsumsi pribadi juga nggak masalah. Yang penting konsistensi tadi itu. Terus misalnya, nah ini juga berkaitan sih Kak, kayak kita mau menulis itu kan
kalau mood aja baru mau menulis gitu ya. Kalau lagi nggak mood, lagi malas, nggak usah gitu. Itu gimana sih? Pernah nggak sih kakak ngerasain hal kayak gitu? Dan gimana sih cara ngadapinya? Umum sih ya, dalam menulis itu mungkin dikatakan sebagai writer's block gitu ya. Writer's block. Memang ada kalanya, ada masanya kita ngerasa kosong, ngerasa nggak tahu lagi harus nulis apa, nggak tahu idenya gimana. Biasanya kalau aku ngadepin itu, aku berhenti dulu. Jadi ambil jeda dulu, ambil spasi dulu, cari inspirasi lewat apa? Lewat baca buku yang pertama, yang kedua bisa juga nonton video atau YouTube, nonton film, yang ketiga dengerin podcast, atau yang keempat bisa juga dengan jalan-jalan atau banyakin cerita sama teman. Jadi memang ketika kita ngerasa stagnan untuk nulis, ngerasa jenuh, ngerasa bosan, itu artinya menurutku diri kita, otak kita itu butuh nutrisi, butuh asupan literasi, butuh inspirasi. Nah, inspirasi itu yang harus kita perbarui lagi, harus kita cari. Nah, kita cari dari mana? Ya dari itu tadi, dari berbagai banyak sumber kan, dari YouTube bisa, dari podcast bisa, atau dari bercerita dengan teman-teman di sekitar kita supaya kita punya sudut pandang baru atau wawasan baru. Jadi kalau aku nggak maksain sih, kalau misalnya lagi jenuh ya berhenti aja nggak masalah, nanti bisa dilanjutkan lagi kayak gitu. Berarti tetap ngelakuin hal-hal yang produktif juga ya, Kak? Ya, boleh lah istirahat mungkin sekitar 1 hari, tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti ya udah kelamaan rebahan, akhirnya lanjut. Jadi bertahan di zona nyaman gak sih? Iya bener, kan kita harus berani melawan itu ya, melawan kejenuhan itu. Berarti aku lihat nih kakak nih hari-hari selalu produktif nih, kayak suka nonton podcast, nonton YouTube pasti hal-hal yang edukatif ini pastinya ya. Kalau justru aku YouTube jarang Cia. Jarang. Aku lebih suka podcast. Kenapa? Karena ya maklum lah ya. Aku banyak yang disambi gitu kan, apalagi kalau guru misalnya sambil iya. Kalau YouTube kan kadang harus harus lihat layarnya kan. Nah, kalau podcast dengerin. Kayak gitu sesekali sih YouTube. Aku pikir kakak bakal bilang kayak jalan-jalan keluar santai. Nonton drama Korea, nge-mall gitu. Kayak itu bukan ciri-ciri kakak banget ya untuk hal-hal gitu. Iya nggak? Nah, iya, karena makanya ketika orang-orang kan heboh sama drakor, aku jujur drakor yang terakhir aku tonton itu kayaknya yang di TV deh, apa yang Meteor Garden yang kayak gitu, Full House yang zaman-zaman dulu yang muncul di TV di Indosiar. Kalau di ini aku nggak sama sekali nggak nonton drakor, nggak. Kalau aku justru menulis itu yang jadi healingku gitu. Jadi ketika aku lagi jenuh sama kerjaan, kan jadi guru kan juga nggak mudah ya. Ketika jenuh lagi ngadepin tumpukan tugas ini di sekolahan, ya aku mengalihkannya sama nulis. Bahkan pernah kadang dalam 1 minggu itu aku saking mungkin udah mumet sama meriksa tugas-tugas siswa atau buat soal-soal yang berkaitan sama siswa, itu aku benar-benar nggak sentuh sama sekali. Jadi aku fokus untuk nulis aja. Karena itu salah satu caraku untuk healing tadi. Jadi makanya kenapa mungkin bertahan sampai saat ini menulis, itu salah satu metode yang aku temukan untuk diriku, untuk menghindari kejenuhan dari aktivitas sehari-hari. Ya beda-beda ya tiap orang. Udah nulis 3 buku. Aku lihat juga di Instagram juga followersnya banyak gitu ya. Kayak selalu buat konten sih aku lihat di Instagram kakak di akun-akunnya. Itu konten-konten positif terus. Pernah nggak sih Kak nemuin haters gitu? Kalau haters yang dimaksud adalah kayak netizen yang komen di akun-akun artis gitu ya, terus menghujat atau apa. Alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah. Nah, tapi kalau yang mungkin bernada sindiran atau mungkin candaannya kurang enak itu ada. Jadi kayak gini, kayak dulu itu aku pernah beberapa kali posting tulisan tentang tentang pernikahan, tentang jodoh yang kayak gitu. Nah, jadi sampai ada satu orang yang komen waktu itu, aku nggak tahu itu candaan atau apa, cuma komennya kurang mengenakan sih menurutku. Dia bilang kayak gini, aku nggak percaya sih sama orang yang nulis sesuatu hal yang dia sendiri belum alami kayak gitu. Orang yang ngomongin tentang jodoh padahal dia sendiri belum nikah. Iya. Nah, ada yang komen kayak gitu. Nah, di situ sempat sih kayak ngerasa agak deg gitu ya, kayak ini komennya kok
kok gini banget sih gitu kan, nggak ada salahnya kita berbagi pemikiran kita kan, walaupun kita belum sampai ke tahap itu gitu. Nah, cuma aku nggak ambil pusing itu, aku diemin aja komennya, aku anggap itu sebagai masukan atau penyemangat untuk belajar lebih lagi. Ya udah, nggak sampai membuat aku berhenti gitu. Karena menurutku gini Cia, ketika kita berkarya, termasuk Cia mungkin ketika buat YouTube, nah atau mungkin di luar sana ada teman-teman yang juga berkarya dengan cara lain atau menjadi pelukis, desainer dan segala macamnya, itu nggak akan semua orang suka dengan karya kita. Benar pasti banget. ada orang-orang yang mungkin nggak sependapat, nggak sejalan dengan kita, ya dia bakal kritik kita. Nah, kita kan nggak bisa tuh mengatur bagaimana respon orang-orang terhadap karya kita. Tapi kita bisa mengatur bagaimana respon kita terhadap reaksi orang-orang gitu. Jadi ya udah cukup atur diri kita aja gitu. Gak usah ambil pusing sama orang yang nggak suka. Oke, gitu aja sih. Yang penting happy, yang penting bahagia ya. Lagian kita nggak bisa kendalikan tindakan mereka, perbuatan mereka. Aku jadi ingat kayak ini filosofi teras, dikotomi kendali. Iya benar. Menurut kakak dari proses kakak menulis dari sampai ke penerbitan itu paling susah itu bagian ketika bukunya untuk diterbitkan atau kita untuk menjaga kredibilitas pembaca kak? Karena kan kalau untuk nulis itu kita juga harus tahu dong gimana caranya supaya pembaca itu terus menerus untuk membeli buku kita, nggak sampai di situ aja gitu. Kalau lebih susah menurutku mana? yang paling susah itu proses nulis naskahnya. Nulis naskahnya. Proses menghasilkan bukunya, ya. Proses menghasilkan bukunya. Karena itu tadi, aku kan nulis, memang tujuannya tidak, pertama nggak royalti, pemasaran gitu ya. Itu menurutku hanya bonus. Nah, kemudian juga ketika bukunya misalnya bestseller atau banyak yang baca, itu juga aku anggap sebagai bonus. Aku nggak pernah menjadikan itu sebagai tujuan utama. Jadi, dari awal, aku memang berusaha untuk merendahkan ekspektasi. Nah, itu makanya mungkin aku nggak begitu merasa kesulitan ketika berbicara tentang kredibilitas pembaca atau ketika ngomong penerbitan. Karena aku emang fokus pada naskahnya. Karena menurutku ketika kita udah totalitas pada naskah kita, itu dengan sendirinya naskah itu akan membawa kita bertemu dengan pembaca-pembaca yang suka karya kita. Akan membawa kita kepada penerbit yang pas dengan karya kita. Jadi memang yang paling susah itu pada proses penulisan naskahnya itu tadi. Kayak gitu. Lebih susahnya di sana sih. Kayak ini, aku kan lagi berusaha nih untuk nulis buku kedua di Transmedia Pustaka. Rencana selanjutnya nih ya kak ya? Iya, jadi aku udah masukin outline ke editor itu dari bulan Februari. Nah, dari tahun Februari. Ini. Tapi sampai sekarang itu belum selesai naskahnya. Jadi memang ini bagian yang paling susah juga menurutku, bahkan lebih susah dari buku renung ya, buku yang pertama di Transmedia Pustaka. Lebih susah karena apa? Karena ketika nulis buku renung itu sebenarnya aku udah nulis sejak 2017, tapi baru aku masuk penerbit di 2019. Nah, kalau sekarang itu kan aku dikasih tenggat waktu tuh. Maksudnya nggak dikejar deadline banget sih, cuma penerbit menyarankan penulis itu kan konsisten berkarya. Kayak kemarin Renung udah terbit 2019, jadi harapannya 2020 ini juga buku selanjutnya bisa terbit. Jadi ritme apa ya, yang kayak Cia bilang tadi lah, untuk menjaga kredibilitas pembaca juga gitu kan, supaya pembacanya juga nggak lari kayak gitu kan. Jadi harapannya karyanya konsisten untuk lahir. Nah, tapi justru karena ada semacam tuntutan untuk tetap produktif itu tadi, jadinya kejar-kejaran untuk nyelesain naskahnya. Jadi ini sebenarnya aku lagi di tahap berjuang menyelesaikan naskah yang kedua. Jadi emang selama ini sejauh ini aku lebih fokus kepada yang bagian tersulit itu, menurutku emang menyelesaikan naskahnya. Karena di situ ada banyak emosi sama diri sendiri yang muncul. Kemudian juga ada berbagai macam ketakutan yang harus dilawan. Jadi kalau misalnya nih, orang-orang berpikiran barangkali berkarya itu bagi penulis sudah mudah. Menurutku setiap fase karya itu juga pasti menemukan titik insecure sih. Jadi kayak aku lagi nulis kan buku yang berikutnya. Lagi nulis itu berulang kali itu ada kayak terngiang-ngiang kayak, aduh ini ada yang nggak ya? Iya, ada yang kurang nggak ya? Atau ini bisa memenuhi ekspektasi pembaca nggak ya? Ini nanti orang-orang bakal ngerasa ini beda banget dari Renung kah? Atau gimana? Karena kan orang-orang udah kenal aku sama Renung gitu ya. Iya. Aku punya tanggung jawab nih untuk buku yang berikutnya nanti. Bisa nggak buku yang dihadirkan ini lebih baik?
lebih baik lagi, atau bahkan mungkin menurunkan ekspektasi orang-orang kayak gitu. Jadi ada macam insecure seperti itu pasti ada. Nah, itu yang harus dilawan setiap kali menulis naskah gitu. Jadi beratnya itu di emosi ke diri sendiri tadi, mengelola emosi tadi sih. Kayak gitu kalau aku. Berarti yang prosesnya ya Kak ya. Jadi kayak prosesnya. Untuk pembaca ya kalau misalnya banyak yang suka, banyak yang beli ya syukur gitu. Kalau enggak ya udah. Iya benar. Karena kalau misalnya kita kayak nargetin, oh buku ini harus bestseller, ini harus diterima banyak orang. Ketika itu nggak tercapai, kita jadinya capek. Kemudian Capek kita sendiri. jadinya nggak bersemangat lagi untuk ngonten gitu, untuk nulis. Sama mungkin halnya ya kalau YouTuber, kalau misalnya ekspektasi tinggi, harus banyak subscriber, banyak viewers, ketika misalnya itu nggak sesuai ekspektasi, mungkin bakal malas lagi kan untuk ngonten jenuh. gitu. Nah, jadi jenuh kan, karena standar kebahagiaan kita tadi diukur dari subscriber sama viewers gitu. Nah, sama kalau menulis mungkin standarnya adalah banyak pembaca, mungkin bakal jadi jenuh dan bakal jadi bosan ketika sedikit pembacanya. Maka kalau aku berprinsip, jangan jadikan itu tujuan utama, itu cukup jadi bonus aja. Jadi fokus pada prosesnya aja, karena proses yang baik itu insya Allah bakal menghasilkan hasil yang baik juga, kayak gitu. Apalagi proses menulis ini kan lama ya Kak. Kalau YouTube 1 hari besok selesai. Kita langsung tahu hasilnya. Juga ya. Iya, proses ngeditnya juga. Berarti untuk rencana selanjutnya itu ya Kak ya, tadi untuk buku selanjutnya itu ya, buku yang setelah renung ya. Atau ada lagi kesibukan lain Kakak untuk selanjutnya? Fokus di situ aja itu dulu ya. Iya, itu satu lagi ada project nulis bareng juga sih, bareng teman. Belum, targetannya tahun ini juga, tapi nanti nggak tahu nih selesai tercapai atau enggak. Cuma nggak jauh-jauh sih Cia, kalau aku proyeknya nggak jauh-jauh dari nulis lah. Masih mainnya di situ-situ aja. Gimana sih Kak rasanya setelah buku kita terbit itu? Kayak dulu kita pasti ngidam-ngidamkan kapan kita bisa nulis buku. Sekarang udah selesai, udah tercapai. Rasanya gimana? Pasti ada kepuasan hati, atau pasti ya, kepuasan batin. Senang itu pastilah ada. Terus yang kedua, semacam amanah nambah sih kalau di aku. Jadi kayak beban moral itu semakin bertambah. Karena orang-orang, buku itu menurutku sama seperti diri kita. Orang-orang ketika baca buku kita berarti membaca pikiran kita. Nah, jadi ketika orang-orang membaca pikiran kita, berarti kan orang-orang bisa menilai kita menjadi apa ya, dari sosok buku itu. Misalnya nih kayak buku renung, mungkin banyak orang yang mengira bahwa buku renung itu, banyak orang-orang yang merasakan bahwa buku renung itu hangat atau jadi teman untuk menasehati orang-orang yang lagi jenuh kayak gitu. Nah, mungkin di luar sana orang-orang jadinya memandang kalau wah, Novi itu penulisnya ini sosok yang bijaksana, yang apa ya, yang tegar, tabah kayak gitu ya. Nah, itu semacam beban moral sih sebenarnya ke aku. Ketika aku menghadirkan emosi pemikiran yang seperti itu dalam buku renung, mungkin orang-orang bakal mencap aku atau melabeli aku dengan sosok yang seperti itu. Nah, itu kan jadi tanggung jawab baru. Jadi semacam ada tanggung jawab baru dan lebih berhati-hati jadinya ketika tampil di hadapan publik. Kayak gitu sih yang aku rasain. Jadi kayak berhati-hati untuk melakukan segala sesuatu ya. Benar. Jadi kayak karya kita itu pengontrol kita juga, pengontrol diri kita juga gitu. Untuk nggak keluar dari jalur. Untuk tetap bukan menjaga image juga ya, tapi untuk menjadi tetap diri sendiri juga. Bukan karena kita untuk cap baik terus kita ngelakuin hal yang nggak sesuai hati kita. Itu Kakak buku renungnya kan lebih ke self improvement ya. Pena Puccina ya nggak sih Kak? Self improvement juga nggak sih? Enggak, kalau Pena Puccina itu cerpen. Oh, cerpen. Iya, jadi kalau self improvement emang bener-bener baru renung ini. Renung ya. Kenapa sih dulu kan kan ada tuh banyak nulis novel. Kenapa lebih milih ke nulis buku self improvement? Ya, jadi proses aku menulis yang tadi cukup panjang yang aku ceritain dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu membawa aku menemukan banyak ke genre tulisan. Jadi kayak puisi aku udah pernah nulis puisi,
juga udah pernah, opini pernah, karya tulis ilmiah pernah, kemudian memoir pernah, esai pernah. Jadi rata-rata berbagai genre tulisan itu udah pernah aku coba untuk tulis, sampai akhirnya aku merasa nyaman untuk menulis beberapa genre, kayak prosa, itu di buku renung, kemudian juga fiksi mini, memoir. Jadi aku lebih nyaman nulis-nulis hal yang seperti itu. Intinya yang gini, proses panjang itu tadi akhirnya membawa aku menemukan tulisan yang aku banget, kayak gitu. Nah, sampai akhirnya aku menemukan bahwa, oh, genreku emang kayaknya lebih ke self-improvement. Topik-topik yang suka aku bahas adalah emang berhubungan sama self-improvement, kayak gitu. Jadi proses sih yang membawa ke sana. Beda lagi ceritanya mungkin kalau aku merasa nyaman di novel, mungkin aku bakal nulis novel juga, kalau misalnya aku nyaman di sana. Nah, tapi kenyataannya, walaupun dulu waktu kecil cita-citaku adalah novelis, jadi aku dulu bercita-cita ketika udah besar harus jadi novelis, ternyata setelah besar, setelah melewati beberapa proses yang panjang, aku malah nggak suka baca novel, nggak terlalu suka maksudnya, nggak terlalu suka baca novel. Yang kedua, ketika aku berusaha untuk nulis novel itu nggak pernah jadi naskahnya, jadi cuma jadi draft di laptop aja, gitu. Nggak tahu kenapa ya, nggak bisa selesai gitu. Nah, tapi ketika aku coba nulis lain bisa selesai gitu. Jadi dari situ aku melihat bahwa oh, jalanku berarti mungkin emang bukan di novel, jalanku berarti di sini, kayak gitu. Makanya kenapa renung itu self improvement, karena ya emang aku merasa yang khasnya aku, yang otentiknya aku ada di sana, kayak gitu. Kembali lagi ke passion ya, kayak ke hal yang kita sukai ya. Oke, jadi kita dari tadi udah banyak bahas nih. Ini kita mau sampai ke bagian penutup kali ya. Untuk kakak sebagai penulis, apa sih pesan yang bisa kakak sampaikan ke teman-teman yang nonton ini atau teman-teman yang lagi berproses mau nulis buku gitu? Apa sih yang tips atau pesan-pesan yang bisa kakak sampaikan? Pertama, untuk teman-teman yang pengen nulis atau teman-teman yang bercita-cita mau jadi penulis, aku ingin sampaikan bahwa menulis itu adalah proses, dan prosesnya bukan instan. Kita butuh waktu latihan yang panjang untuk menemukan dan menghasilkan tulisan yang bagus dan sesuai dengan khasnya kita. Kemudian yang kedua, menulis itu kuncinya adalah tulis itu sendiri. Kalau misalnya kita cuma berangan-angan, pengen jadi penulis, berkeinginan, dan tekadnya udah kuat, tapi kita nggak melakukan menulis itu sendiri, itu selamanya kita bakal jadi pemimpi aja, kita nggak bakal bisa menghasilkan karya gitu. Jadi menulis itu nggak cukup kalau hanya dipikirkan, oh aku pengen jadi penulis. Nah, nggak bisa, tapi kita harus call action. Nggak apa-apa tulisan awalnya, karya awalnya jelek, nanti kan bisa direvisi lagi. Jadi mulai aja dulu, kuncinya mulai aja dulu, berproses dan latihan kemudian. Itu untuk penulis ya, untuk teman-teman yang mau jadi penulis. Yang kedua, sebagai penulis nih aku juga pengen sampein ke teman-temannya Cia atau teman-teman yang nonton, untuk tetap menjaga orisinalitas karya, untuk menghargai karya para penulis atau karya-karya apapun itu, nggak pun tulisan, mungkin karya lain-lainnya, karena di balik suatu karya itu ada proses yang panjang. Jadi jangan sampai bukunya dibajak, jangan sampai karyanya disebarkan tanpa izin dari penulis, karena itu bakal menyakiti juga hati si pekarya itu sendiri gitu. Sama halnya mungkin kayak orang-orang YouTuber yang buat video, tiba-tiba videonya diambil dan dibuat kreditnya lain gitu, dibajak gitu kan, sakit juga rasanya kan. Begitu juga yang dirasakan oleh para penulis gitu. Karena gini Cia, aku melihat fenomena sejak karantina ini ada beberapa fenomena yang semakin mencuat, itu banyak maraknya plagiarisme, baik itu di media sosial ataupun di industri kreatif buku. Jadi selain buku-buku bajakan yang beredar, itu nggak sedikit juga orang-orang yang nulis di IG, tulisannya dicomot, diganti dengan namanya sendiri. Kalau misalnya teman-teman lihat di akunnya Boy Chandra, itu beberapa kali tulisannya Boy Chandra itu dibajak sama orang-orang, tulisannya diambil dari IG, kemudian diganti namanya. Nah, walaupun sesimpel itu juga merupakan tindak pencurian sih menurutku, dan tidak baik untuk diteruskan. Jadi stop plagiarisme, hargai karya setiap orang. Itu aja barangkali. Oh ya Kak, terkait dari yang pembajakan itu loh Kak. Ini sebelum ini kita nggak ditunda dulu penutupannya. Jadi kemarin tuh ya marak-maraknya karantina tuh ada website Kak yang
uh, di website itu kita bisa ngambil buku, tinggal download aja buku itu udah kita bisa miliki gitu, nggak perlu kayak kita beli ke Gramedia, ke toko buku, kita nggak perlu beli, kita bisa akses buku itu di website itu, semudah itu Kak untuk ambil buku gitu loh. Gimana sih pendapat Kakak terkait itu? Kayak Iya sebenarnya yang kayak yang aku singgung tadi, kalau misalnya teman-teman ada yang nonton ini dan melakukan itu, stop untuk melakukan itu karena hal-hal yang ilegal itu nggak baik. Walaupun misalnya kita tahu hukum di negara kita nggak kuat untuk pelaku pembajakan yang seperti itu ya, atau pencurian karya yang seperti itu, tapi secara moral itu kan juga nggak baik. Nah, buku-buku yang bisa kita akses secara digital itu kan kalau misalnya di Google Book itu kan bisa kita beli, tetap berbayar. Di Gramedia tetap berbayar. Nah, atau kalau di iPusnas itu emang gratis. Tapi kalau selain dari Google Book atau Gramedia Digital atau dari selain iPusnas, kalau misalnya bukan penulisnya atau penerbitnya yang langsung mengedarkan PDF buku itu, berarti itu karya yang ilegal. Dan ketika kita turut mengunduh atau mengambil buku itu secara gratis, nggak resmi dari penerbit atau dari penulisnya, tanpa izin dari mereka, berarti kita udah turut berkontribusi untuk memarakkan yang namanya plagiarisme. Dan artinya kita menyakiti penulis, menyakiti penerbit, juga pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi secara nggak langsung kita juga menzolimi orang gitu, menzolimi karya orang-orang di luar sana, mematikan, membunuh karya mereka. Dan aku cuma pengen bilang stop, jangan lakukan itu lagi. Jadilah kita lebih cermat, lebih bijak ketika menyikapi suatu fenomena yang marak beredar, apakah itu dari WhatsApp atau dari media lainnya. Kita harus cek dulu ketika kita dapatkan buku secara gratis, kita cek dulu ini legal atau ilegal kayak gitu. Walaupun mungkin kita mikir kan mahal kalau beli buku, kalau ada yang gratis ngapain beli, kan prinsip orang Indonesia kan rata-rata kayak gitu ya. Iya benar, tadi aku mau nanya itu juga. Nah, cuma coba posisikan diri kita sebagai pekarya kayak gitu. Ketika karya kita dicuri orang gitu, didapatkan tanpa batas, tanpa izin dari penulisnya, itu rasanya gimana? Yang kedua, nggak hanya penulis sih sebenarnya dirugikan, penerbit itu juga dirugikan. Orang-orang di percetakan itu juga dirugikan. Nah, kemudian juga bahkan sampai ke kurir yang mengantarkan buku itu juga dirugikan. Ketika kita ikut berkontribusi ya pada plagiarisme itu, berarti kan kita sudah mematikan toko-toko buku resmi kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya sedikit orang yang mau membeli buku secara resmi, berarti kita udah mematikan rezekinya para kurir-kurir yang mengantarkan buku, percetakan, penerbitan gitu. Jadi nggak hanya menyakiti penulisnya, yang penulis buku itu sendiri, tapi juga pihak-pihak terkait lainnya. Dampaknya besar sih. Jadi semacam kayak rantai makanan gitu ya, berkaitan satu sama lain. Berkaitan, bener. Ini jadi pro kontra sih Kak. Ketika aku sama teman-teman juga kan berdebat soal ini, kayak ada yang bilang ya kalau bisa gratis kenapa enggak? Masa gimana orang-orang yang berkekurangan gitu, yang keuangannya minim tapi ingin belajar, masa nggak bisa untuk akses itu gitu kan? Ada yang juga yang bilang gitu. Ada juga yang bilang kayak kebanyakan sih penulis pasti nggak setuju ya untuk mengakses itu. Tapi iya tadi kalau misalnya kembali ke individunya sih. Iya, jadi itu kemarin kayak pro kontra banget sih Kak. Iya, jadi sebenarnya kan kalau gratis bisa di iPusnas. Nah, di iPusnas itu kan karya-karya penulis kan gratis, bisa didapatkan secara gratis di sana. Jadi kalau misalnya alasannya tadi adalah misalnya kebutuhan ekonomi, orang-orang yang kurang mampu pengen belajar, ya downloadlah dari aplikasi-aplikasi resmi semacam iPusnas. Jadi bukan dari website-website yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena kan misalnya nih, website itu nggak mendapatkan izin dari penulisnya. Ketika visitorsnya banyak, yang diuntungkan kan yang membuat website kan gitu. Nah, kita ikut menghidupkan rezeki orang lain tapi dengan cara yang tidak benar kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau dapat gratisan, banyak juga kok situs-situs gratisan, misalnya kayak Wattpad kan itu bisa diakses gratis juga tuh bahan-bahan bacaan. Nah, silakan kunjungi yang seperti itu, atau blog kan juga banyak tuh tulisan-tulisan gratis. Kalau buku-buku rata-rata di IPusnas itu gratis, bisa dapatnya di sana. Kalau misalnya tidak sanggup untuk membeli atau untuk meminimalisir ekonomi tadi kayak gitu. Yang penting jangan turut support website-website ilegal yang memplagiarisme karya orang, itu aja pesan. Wah. Semoga teman-teman dengar ini ya.
Kayaknya Kak Novi kayak tegas banget untuk menyampaikan ini bagian ini. Iya, aku emang karena Kesel aku banget udah ya tahu Kak ya. prosesnya. Karena kan aku terlibat di prosesnya ya Cia ya. Maksudnya Iya. sebagai penulis, aku tahu prosesnya. Iya. Makanya aku suka apa ya? Kalau masalah plagiarisme, aku itu cukup garang gitu, cukup tegas dan berada di garis terdepan untuk mengkampanyekan stop hal itu. Wajar sih Kak. Rasa kalau aku juga di pihak itu pasti kayak kesel banget sih ya. Iya. Oke, sudah banyak banget hal-hal yang bisa kita petik dari Kak Novi nih ya. Makasih banyak Kak untuk ilmunya. Sama-sama Cia, thank you juga udah ngajakin kolaborasi. Semoga ada yang bisa diambil sama teman-temannya. Pastilah, pasti ada. Pasti banyak hal-hal yang dari tadi kita bahas ini. Banyak ilmu yang didapat dari Kak Novi. Bermanfaat banget dan kayak motivasi banget sih buat kita, dari aku pribadi. Kebanyakan sih tadi pertanyaan-pertanyaan pribadi. Nggak masalah. Oke, Kak. Iya, makasih banyak udah mau kolaborasi sama aku. Makasih banyak Kak Novi, semoga sehat selalu. Semoga bukunya cepat diterbitkan. Semoga lancar semua dalam proses penulisannya. Sehat selalu Kak selama pandemi ini. Amin. Cia juga sukses terus sama channel YouTube-nya, semoga terus bermanfaat ya. Amin. Sehat selalu ya Kak. Terima kasih ya Kak untuk waktunya. Sama-sama. Thank you so much Kak. Bye-bye. Makasih.